Halo pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi. Untuk hari ini ada informasi apa saja, Jason? Ya, Loren, untuk hari ini berita utama datang dari Jakarta tentang pelayanan terpadu satu pintu. Ada pula sistem baru berupa check-in mandiri di Stasiun Senen. Iya, pada segmen bincang nanti kami juga akan berbincang tentang ambil alih TPST Bantar Gebang. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Pemirsa, sejak adanya pelayanan terpadu satu pintu di Jakarta, masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak perlu mendatangi kantor dinas masing-masing. Ya, karena di kantor BTSP terdekat sebanyak 476 jenis permohonan siap dilayani. Sejak Januari 2015, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau BPTSP menjadi salah satu instansi publik yang memberikan solusi perizinan kepada seluruh warga Jakarta. Bagaimana tidak, kini pemohon tidak harus mendatangi kantor dinas terkait jika ingin mengurus perizinan. Warga cukup mendatangi kantor BPTSP terdekat dan segala berkas permohonan akan diproses secara langsung oleh BPTSP. Setahun lebih melayani masyarakat, BPTSP telah melayani 476 jenis perizinan dan non-perizinan yang mencangkup 23 bidang. Di antaranya pendidikan, perdagangan, perumahan, lingkungan hidup, sosial, kesehatan, pembangunan, kebudayaan dan pariwisata, komunikasi dan informatika, dan lain sebagainya. Setidaknya, tidak kurang dari 11.200 pemohon yang dilayani BPTSP setiap harinya. Menurut Edi Junaidi selaku Kepala BPTSP DKI Jakarta, BPTSP ini merupakan renovasi pelayanan publik yang sengaja didirikan untuk mempermudah masyarakat Jakarta. Nah, sekarang dengan adanya PTSP ini cukup hanya datang ke PTSP, seluruh perizinan yang tadi saya sampaikan dari awal sampai akhir itu selesai di satu tempat, satu pintu. Di benar-benar one gate solution gitu, untuk semua urusan perizinan yang warga Jakarta. Ini saya kira suatu lompatan revolusi pelayanan publik ya yang dilakukan oleh Jakarta. Keberadaan BPTSP disambut positif oleh warga Jakarta. Salah satunya adalah Ratna. Warga Jakarta Timur ini sudah 3 kali mengurus perizinan untuk penyelenggaraan undian berhadiah bagi perusahaannya. Ratna merasa terbantu dengan adanya pelayanan perizinan publik yang terpusat ini. Terbantu banget sih Mbak, jadinya kan nggak perlu ribet. Dulu kan aku misalkan ngurus untuk berkas A di kelurahan atau di PTSP misalkan di Jakarta Timur, ntar untuk ngurusin data yang B di lain lagi. Kalau di sini kan nggak, cukup satu tempat aja udah bisa ngurusin semuanya di sini gitu. Tidak hanya itu, warga Jakarta yang baru pertama kali mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan ataupun surat pengantar juga merasa dimudahkan dengan adanya BPTSP. Menurut saya sendiri pelayanan BPTSP praktis untuk pelayanan masyarakat dan untuk memudahkan masyarakat. Pelayanan di sini cukup bagus, kita cuma ambil antrian, udah gitu menunggu sesuai dengan antrian yang kita ajukan, nanti dipanggil, udah gitu langsung ke loket. Selain itu, per awal Januari 2016 lalu, BPTSP juga melayani pengambilan berkas di rumah warga dan mengantarkannya kembali setelah proses dinyatakan selesai bagi warga yang tidak memiliki waktu untuk datang langsung ke kantor pelayanan BPTSP. Dona Puspita, Irwan Fauzi, DAI TV. Wah, berarti dengan adanya Badan Pelayanan Satu Pintu ini kita nggak perlu repot-repot lagi nih Loren untuk datang ke dinas-dinas tertentu ya. Iya, betul banget. Dan terlebih lagi nih Jay, ada beberapa pelayanan yang bisa diselesaikan hanya dalam 1 hari atau bahkan 1 jam saja loh. 1 hari 1 jam. Wah, nampaknya menarik nih untuk mengetahui lebih dalam tentang BPTSP ya Loren ya. Oke, kalau gitu pasti penasaran dong pengen lihat liputannya. Nah, pemirsa, ini dia liputannya. Badan Pelayanan Satu Pintu atau yang sering disingkat dengan BPTSP adalah badan pelayanan publik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013. Instansi ini memiliki tugas untuk melayani pembuatan surat izin ataupun surat non-izin seperti surat keterangan dan surat pengantar dengan sistem satu pintu.
Artinya keseluruhan pembuatan surat tersebut bisa terselesaikan dari satu tempat tanpa harus mendatangi kantor-kantor dinas lainnya. Keberadaan BPTSP di Jakarta tidak terlepas dari inisiatif Joko Widodo sewaktu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Gagasan Jokowi ini kemudian diimplementasikan secara nyata oleh Gubernur DKI Jakarta penerusnya, yaitu Basuki Cahayapurnama. Ahok kemudian membentuk Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sejak Januari 2015 lalu. Menurut Kepala BPTSP DKI Jakarta, Edi Junaidi, pembentukan BPTSP ini adalah untuk mengubah pola pikir masyarakat yang malas mengurus perizinan dan lebih memilih menggunakan jasa calo sebagai jalan pintasnya. Konotasi tentang perizinan itu kan satu hal urusan yang bikin frustrasi masyarakat warga Jakarta gitu ya. Nah, sejak dibentuknya PTSP ini oleh Pak Ahok, Pak Gubernur Basuki Cahayapurnama, itu 5 Januari 2015, beliau hanya pesan satu hal gitu. Pertama, PTSP ini harus jadi calo resminya warga Jakarta. Selain memberikan pelayanan di kantor pelayanan kecamatan, kelurahan, maupun kabupaten kota, BPTSP juga melayani permohonan izin secara online, pelayanan 1 hari kerja untuk beberapa izin tertentu, atau bahkan pelayanan 1 jam selesai pada beberapa permohonan. Pebisnis yang waktunya pendek itu kita siapkan one day service, itu selesai dalam 3-4 jam lah. Datang hari ini, selesai hari ini, gitu kan. Ada lagi yang drive-thru itu malah lebih cepat lagi, lebih singkat lagi, 1 jam. Itu biasanya diambil oleh warga Jakarta yang hanya punya waktu jam istirahat siang misalnya. Datang jam 12, masukin berkas, nah jam 1 berkasnya udah bisa diambil. Kini BPTSP memiliki 318 kantor pelayanan yang tersebar di seluruh Jakarta. Anda tinggal mendatangi kantor BPTSP terdekat dari jam 7:30 pagi hingga jam 4 sore. Dan 2.000-an petugas siap melayani kebutuhan Anda. Dari kawasan Jakarta Pusat, Dona Puspita, Irwan Fauzi, DAI TV. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Sejak 26 Juli 2016 lalu, PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta mulai menerapkan sistem check-in mandiri dan boarding pass di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Ya, sebelumnya sistem ini telah diberlakukan di Stasiun Gambir pada 23 Juni 2016. Lantas seperti apa sistem check-in yang ada di Stasiun Senen? Berikut liputannya. PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta menerapkan sistem check-in dan boarding pass di Stasiun Pasar Senen mulai 26 Juli 2016 lalu. Sebelumnya, sistem check-in mandiri telah diterapkan di Stasiun Gambir pada tanggal 23 Juni 2016. Tujuannya adalah untuk menghilangkan peredaran tiket dan mengurangi ketidaksesuaian tanggal keberangkatan. Cara kerja sistem ini hampir serupa dengan yang diterapkan pada sistem check-in penumpang pada pesawat terbang. Dengan sistem baru ini, penumpang yang telah membeli tiket di saluran eksternal dan telah memiliki kode booking, selanjutnya melakukan check-in pada 16 mesin check-in mandiri yang tersedia di Stasiun Pasar Senen. Caranya adalah dengan memasukkan kode booking yang tercantum pada bukti transaksi pembelian tiket, atau dengan melakukan scanning barcode dari tiket. Setelah kertas yang berisi nama, identitas penumpang, nama kereta api, beserta tujuan dan jadwal keberangkatan telah tercetak pada mesin check-in, kemudian boarding pass tersebut harus dibawa dan ditunjukkan kepada petugas saat melakukan pemeriksaan identitas di boarding gate stasiun. Proses check-in ini dapat dilakukan calon penumpang 12 jam hingga 10 menit sebelum jadwal keberangkatan kereta api. Ya, jadi Stasiun Pasar Senen lebih kurang sekarang udah ada 2 mingguan ya. Jadi sudah ada 2 minggu setelah kita purna angkutan lebaran, Stasiun Pasar Senen kita lakukan perubahan, yaitu menggunakan check-in mandiri ya. Check-in mandiri ini berbeda dengan cetak tiket mandiri. Jadi kita ini tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat melakukan reservasi tiket. Jadi ada alur reservasi tiket, kemudian melakukan check-in mandiri di untuk boarding pass. Ini di Stasiun Pasar Senen. Kami menyediakan ada 18 mesin yang kita siapkan untuk bisa digunakan oleh pengguna jasa kereta api. Boarding pass ini berlaku 12 jam sebelum keberangkatan. 12 jam sebelum keberangkatan atau minimal 10 menit sebelum keberangkatan.
Jika saat ini masih ada bantuan dari petugas, nantinya setelah para calon penumpang mulai terbiasa dan mengerti, sistem check-in ini harus dilakukan secara mandiri oleh calon penumpang. Kita tidak menggunakan tiket lagi, tapi menggunakan struk kode booking yang sudah didapatkan melalui reservasi online, kemudian dicetak pada check-in mandiri, pada mesin cetak boarding pass di sini. Jadi pengguna jasa langsung melakukan pencetakan boarding pass, lalu masuk ke boarding dengan tetap menunjukkan identitas yang berlaku gitu. Lydia Agustin, Topan Iskandar, DAI TV. Sistem check-in mandiri yang diberlakukan di Stasiun Senen, Jakarta Pusat ternyata belum dipahami sepenuhnya oleh para penumpang. Hal tersebut terlihat dari banyaknya calon penumpang yang masih meminta bantuan petugas PT KAI untuk melakukan check-in mandiri. Ya, meskipun demikian, tak jarang calon penumpang yang merasakan manfaat dari sistem baru ini. Seperti apa? Berikut liputan selengkapnya. Belum semua penumpang terbiasa dengan sistem pemberlakuan sistem check-in mandiri dan boarding pass di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Hal ini dikarenakan belum adanya sosialisasi yang intensif kepada calon penumpang. Selain itu, para penumpang juga mengeluhkan tiket yang hanya dapat dicetak 12 jam sebelum keberangkatan dan tidak dapat mencetak tiket jauh hari sebelumnya. Dibilang ribet ya ribet, dibilang ya tidak. Sebab kalau tidak ya ada pegawainya. Kalau ribet kita kan juga nggak ngerti, tadi dibilang tinggal masuk aja. Kalau di pesawat kan kita bisa mengasihkan ini atau checking terus langsung berangkat, ya kan, nunggu di dalam pesawat. Kalau ini kan nggak ribet. Ya kalau nggak ada penunggunya, kalau yang ngerti, kalau yang tidak ngerti bagaimana? Kalau menurut saya pribadi kurang efisien ya. Soalnya kan masalahnya ini kota Jakarta dengan notabene yang sangat macet. Maksud saya gini, waktu kemarin kita pesen, terus kita bisa cetak dengan waktu yang beberapa hari sebelumnya. Sedangkan sekarang ada perubahan, yaitu 12 jam sebelumnya, ya kan. Sedangkan di kota Jakarta ini yang notabene sangat-sangat macet, terus kita tergopoh-gopoh dengan memikirkan, aduh belum cetak. Nah itu yang membuat kita stres, pada akhirnya nggak efisien, itu aja. Meski sebagian penumpang mengalami kesulitan, namun ada juga penumpang yang terbantu dengan adanya sistem baru ini, karena tidak perlu lagi mengantri panjang untuk mendapatkan tiket dan tentunya lebih aman. Dengan adanya sistem check-in baru ini kebetulan sangat memudahkan kami, karena di samping memudahkan juga untuk memperjelas keadaan gimana nanti keberangkatan kita, terus tidak ada seperti dulu kan yang semeraut atau acak-acakan gitu. Saya dengan adanya sistem check-in baru ini kita dapat memperhemat waktu dan mempermudah juga untuk keberangkatan. Nggak seperti yang dulu-dulu itu kan banyak penumpang yang menumpuk, tapi lebih lagi petugas kereta apinya ini kan baru, lebih untuk diarahkan lagi para penumpangnya yang belum terbiasa untuk menggunakan mesin check-in ini. Bagus sekali ya, lancar ya, nggak ngantri-ngantri, cepat sekali ya. Ya lagi ditambah lagi lah, ya sempurnakan lagi, lebih cepat gitu ya, lebih baik. Ya. Cukup memadai, tidak ada ribetnya, makin enak sih gitu. Lydia Agustin, Topan Iskandar, DAI TV. Nah, Jason, 20 Juli lalu, operasional pengelolaan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat itu telah resmi diambil alih oleh Pemprov DKI Jakarta dan saat ini dikelola langsung oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta loh. Nah, lantas apa sebenarnya yang membuat hal ini akhirnya diambil alih oleh Pemprov DKI Jakarta? Kita akan bahasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Halo Indonesia. Anda kembali bersama kami di Halo Indonesia dan Loren dan juga pemirsa. Ini kalau kita tahu tanggal
19 Juli kemarin resmi Pemprov DKI Jakarta sudah mengirimkan surat kepada dua yang menjadi mitra selama pengelolaan TPST Bantar Gebang, yaitu PT Noei dan juga PT GTJ atau Godong Tua Jaya dan juga PT Navigat Organik Energi Indonesia. Dan tanggal 20 Juli kemarin juga sudah resmi di take over oleh pemerintah DKI Jakarta di bawah Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Betul, jadi dari tanggal 20 Juli kemarin dan ini sudah berlangsung sekitar kurang lebih 3 minggu ya, sudah diambil alih dan pengakhiran atas perjanjian kerjasama peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan pengoperasian TPST Bantar Gebang ini sudah dilakukan. Nah, kita pasti menarik banget untuk melihat bagaimana nih proses transisinya dan seperti apa kesibukan Dinas Kebersihan sesudah 20 Juli kemarin. Di take over kemarin ya. Iya, nah tapi sebelumnya kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, Bapak Ali Maulana Hakim, SIP MSI, selaku Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Namun pemirsa, sebelumnya mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Sejak 20 Juli 2016, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengambil alih pengelolaan TPST Bantar Gebang. Sejak itu pula, kerjasama dengan PT Gondang Tua Jaya, GTJ, dan PT Navigat Organik Energi Indonesia, NOI, berakhir. Sementara itu, pasca pengambil alihan pengelolaan TPST Bantar Gebang, ex-pekerja PT GTJ dan PT NOI direkrut menjadi pekerja harian lepas atau PHL Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Ambil alih pengelolaan TPST Bantar Gebang diharapkan dapat permudah pengangkutan dan pengelolaan sampah Jakarta yang setiap tahun bertambah. Operasi pengelolaan TPST saat ini pun terus ditingkatkan meskipun masih dalam masa transisi pengalihan operasional dan tata kelola. Ya kalau kita lihat dari tayangan tadi, sampah itu kan selalu bertambah. Apalagi kalau menurut data terakhir rata-rata itu bisa mencapai 7.000 ton per harinya. Nah, ini yang juga sebenarnya menjadi di awal tahun depan juga menjadi PR juga. Dan memang ada polemik juga terhadap dua mitra dari Pemprov ini. Namun langsung kita tanya saja kepada narasumber kita yang hari ini sudah datang, yaitu Bapak Ali Maulana Hakim. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik ya Pak ya. Iya, terima kasih nih sudah datang ke studio kami pagi. Sama-sama. Iya. Pak Ali, setelah di SP3 pada tanggal 21 Juni, lalu akhirnya di take over pada tanggal 20 Juli 2016. Ini sebenarnya apa sih Pak yang membuat akhirnya Pemprov DKI Jakarta ini akhirnya mengambil take over dan tidak bekerja sama lagi dengan PT Noei dan juga PT GTJ, Pak? Ya. Jadi sebenarnya Pemprov DKI Jakarta ini kita dalam rangka mengevaluasi sebelumnya ya. Beberapa penanganan sampah di Jakarta baik dari sumber maupun akhir dievaluasi. Khusus untuk yang di akhir di Bantar Gebang ini kita evaluasi juga berdasarkan pemeriksaan dari BPK ya. Ada LHP-nya laporan ke kita yang memang harus kita tindak lanjuti. Dari tahun 2002, 2013 bahkan di 2014 yang memang ternyata ada potensi kerugian yang jumlahnya ratusan miliar. Kemudian memang dari beberapa kewajiban sesuai kontrak itu tidak terpenuhi. Ternyata setelah kita evaluasi, kita cek, sehingga terjadi beberapa potensi kerugian tersebut. Yang memang kalau kita perpanjang terus, ini bukan akan membaik, tapi akan menjadi memburuk dalam rangka pengelolaan. Itu dilakukan oleh audit independen pada saat itu? Ya, dilakukan oleh audit BPK, kemudian kita minta juga audit independen, Pak Gub langsung memerintahkan kemudian bekerja sama dengan audit independen dan hasilnya juga tidak jauh berbeda. Nah, itu sempat ditemukan bahwa kedua mitra tersebut one prestasi ya Pak. Itu dalam bidang apa saja nih? Apakah termasuk yang waktu itu rencana pembuatan Galvat itu? Ya. Jadi one prestasinya pertama memang ini ada dari investasinya ya. Ada beberapa tahapan dari pengelola ini yang tadi disebut dari NOI dan GTJ itu adalah joint operation, jadi satu kesatuan mereka yang harus memenuhi tahapan investasi sesuai dengan kontrak. Nah, tahapan pertama mungkin kalau di kontrak itu idealnya memang teknologi yang digunakan itu yang terbaik pada saat itu. Ya, kalau dipenuhi semua investasinya. Ya. Tapi kan karena memang dalam pelaksanaan ini bertahap, ternyata ada CDM mereka, terus karbon yang tidak berhasil mereka jual, ya. Kemudian investasi untuk teknologi
WTE-nya, penghasil listriknya itu juga mereka tidak bisa memenuhi ya dari yang direncanakan. Tadi sebut Galvat ya, mereka mengambil gas metannya gitu ya untuk menghasilkan listrik seperti itu. Akhirnya pengelolaan tidak maksimal di sana. Karena pengelolaan ini kan juga terkait dengan pemasukan dari joint operation ini untuk biaya pengelolaan ya dan biaya investasinya gitu. Nah, biaya investasi tidak terpenuhi. Sehingga terjadilah beberapa potensi-potensi kerugian yang hasilnya dari LHP BPK ini ditemukan dan memang direkomendasi ini harus diselesaikan. Jadi memang selama ini dianggap kurang optimal begitulah ya. Tapi kalau misalnya sekarang saat ditangani dengan Dinas Kebersihan sendiri, kira-kira apa aja sih Pak keuntungannya kalau ditangani langsung? Nah, karena berlatar belakang pengelolaan yang kurang maksimal, ini kan berpotensi menimbulkan beberapa kerugian termasuk kepada masyarakat sekitar ya dan Pemkot Bekasi tentunya selain Pemprov DKI ya. Ini kita bukan melihat swasta atau kita ambil swakelola itu lebih baik. Kita emang harus take over dulu. Ya. Setelah kita take over, masa transisi ini kita gunakan waktu ini untuk semua kita laksanakan perbaikan, pembenahan untuk menuju standarisasinya dulu yang ada. Dan saya yakin karena kita sudah punya rencana juga, ya, kita akan mengarah kepada teknologi yang terbarukan, yang tentunya ramah lingkungan. Tidak lagi menggunakan teknologi yang lama. Sebelumnya ya. Karena teknologi sebelumnya memang nilai investasinya tidak terpenuhi. Jadi ada beberapa penambahan teknologinya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Maka itu nanti juga akan ada inovasi-inovasi lagi. Nah Pak, sesudah jeda berikut ini kami juga akan nanti mengulik lebih lanjut tentang katanya bekas ex-pekerja PT GTJ dan PT NOEI yang saat ini direkrut menjadi pekerja harian lepas ya. Nah ini apakah betul atau tidak dan bagaimana penjelasannya nanti akan kita bahas sesudah jeda berikut ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, masih bersama kami di Halo Indonesia dan masih juga membahas tentang pengambil alihan TPST Bantar Gebang yang dianggap sebagai eksekusi terbaik. Mengingat kemarin ada one prestasi juga, kalau kita baca yang berita yang beredar itu kurang lebih sekitar ada 400 miliar rupiah potensi kerugian. Potensi kerugian yang dialami oleh Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola TPST Bantar Gebang ini. Namun juga Loren yang tidak kalah penting selain tadi pengambil alihan. Nah, ini bagaimana dengan nasib para pekerja atau ex-pekerja dari PT GTJ dan juga PT NOI. Kita langsung tanya kepada narasumber kita Bapak Ali. Ini Pak, bagaimana Pak dengan mereka yang tadinya di bawah naungan PT NOI dan juga PT GTJ setelah di take over, bagaimana dengan status mereka sekarang Pak? Ya, jadi setelah take over tanggal 20, ini sesuai kontrak kita ada joint infection sebenarnya ya, selama 30 hari dan nanti 60 hari untuk mulai mengeluarkan aset-aset. Dan di awal ternyata kita sudah dialog dengan pengelola, ex-pengelola, dan ini sangat kooperatif mereka. Ada pengalihan para pekerja. Ya, nanti juga kita lapor ke Pak Gubernur. Pak Gubernur memang langsung respon, jangan sampai mereka kehilangan pekerjaan. Dari pekerja yang diusulkan oleh pengelola, tentu kita verifikasi, ya, baik dari persyaratan usia maupun dari kebutuhan kita. Ya, kan belum tentu pengelolaan kita nanti sesuai dengan pengelolaan mereka, karena ada beberapa alat yang mungkin nanti kita tidak akan berbeda ya. Berbeda. Setelah kita verifikasi dari awal tahun tanggal 20 kemarin itu ada 465 yang kemungkinan besar akan kita buat kontrak perseorangan. Oke, berarti akan diangkat menjadi PHL. Setelah kontrak perorangan segera akan kita buatkan rekening Bank DKI. Biasanya Bank DKI hanya butuh 1-2 hari saja itu langsung jadi. Nah, otomatis bulan depannya mereka akan mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja PHL di Dinas Kebersihan. Mantap, berarti artinya mereka ini tetap dapat bekerja sebagai pekerja harian lepas dan bahkan mendapatkan hak-haknya sebagai PHL nih ya Pak ya. Ada apa aja tadi? Ada dapat BPJS juga. BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, terus gajinya UMP dari mengikuti UMP DKI. 3,1 ya untuk sekarang, dapat juga gaji ke-13 ya. Saya kira itu
Kalau sama bener dengan yang di Jakarta kan ada bisa naik busway gratis, tapi kan mereka kan nggak naik busway. Dapat fasilitas lah ya Pak ya. Betul. Nah kalau tadi ex pekerja PT Noi dan juga PT GTJ ini kan diangkat sebagai PHL dan menjadi bagian dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Bagaimana dengan pemulung-pemulung nih Pak? Apakah mereka juga mendapatkan benefit seperti BPJS Ketenagakerjaan atau kesehatan atau seperti apa nih Pak? Ya. Selain para pekerja ini yang memang existing bekerja, ternyata di existing itu ada juga pemulung. Inilah yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Sebenarnya sampah itu kalau masuk ke TPST, tempat pembuangan sampah terpadu, menggunakan separator pemisah, ya, bukan dipilah manual seperti ini. Tetapi karena existingnya seperti itu, kita tidak bisa masa transisi ini langsung menghilangkan, gitu ya, karena jadi tidak berjalan proses pemilahannya. Sebanyak 6.000 hampir 7.000 pemulung di sana. Kita juga bekerja sama dengan Ikatan Pemulung Indonesia sebagai koordinator mereka, ada beberapa koordinator untuk memverifikasi kembali siapa saja mereka ini, karena gubernur akan memberikan BPJS ke mereka. Bagi mereka ya? Bagi mereka, tentunya kita harus cek lagi data. Ya. Kita tidak ingin di dalam kawasan itu ada yang tidak kita atur. Jadi termasuk pemulung harus kita manage dengan baik. Baik itu nanti SOP cara bekerja mereka, termasuk lokasi-lokasi yang mereka bisa kita tempatkan. Karena kalau kita jaminkan mereka dengan BPJS Kesehatan dan tenaga kerja, kita jamin kalau kecelakaan ada jamin. Tapi kalau kita biarkan mereka bekerja di tempat-tempat yang berbahaya, ya kita salah juga. Gitu. Sejauh ini kan proses verifikasinya berarti sedang berjalan untuk mereka dapat menjadi bagian dari Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan ya Pak. Nah, ada resistensi mungkin atau mereka so far ya justru senang karena dapat itu, karena dapat. Banyak kan sih senang ya. Kalau dapat yang lebih baik begini mereka jadi senang. Oke, nah baik pemirsa, tadi kita sudah bahas juga tentang ex pekerja PT NOI dan PT GTJ. Nah, sekarang juga memang jumlah sampah yang dihasilkan oleh DKI Jakarta mencapai 7.000 ton per harinya dan jumlah ini diprediksi akan terus meningkat menyusul jumlah populasi warga Jakarta yang semakin bertambah. Untuk mengakomodir hal tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan menambah armada untuk mengangkut sampah dari seluruh wilayah DKI Jakarta setiap harinya, dan penambahan truk ini dilakukan untuk mengoptimalkan upaya pengangkutan juga nih ya Jason Pasien. Nah, untuk itu kita simak dulu selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Setiap hari setidaknya 700 ton sampah dihasilkan warga DKI Jakarta. Jumlah ini diprediksi terus meningkat seiring bertambahnya jumlah populasi warga Jakarta. Pengangkutan sampah yang sering terhambat akibat armada pengangkut yang masih belum memadai menjadi pemicu permasalahan penumpukan sampah di DKI Jakarta. Untuk meningkatkan pengangkutan sampah, Dinas Kebersihan DKI Jakarta berencana untuk menambah jumlah armada pengangkut sampah menuju Bantar Gebang. Penambahan truk dilakukan untuk mengoptimalkan upaya pengangkutan dan pengelolaan sampah di ibu kota. Ya kalau kita lihat tadi memang armadanya memang sudah mencukupi. Cuman apakah ini caranya masih menggunakan konvensional atau seperti apa? Kita langsung tanya. Pak, kenapa masih memilih cara konvensional? Kan ini sudah di take over. Apakah nantinya akan menggunakan teknologi yang lebih canggih lagi untuk mengurai sampah yang ada di TPST Bantar Gebang atau seperti apa? Ya, tadi sempat saya informasikan bahwa sesuai kontrak, ya, setelah kita pengambil alihan ini, otomatis pengelolaan langsung di Dinas Kebersihan, ada masa 30 hari untuk joint inspection. Jadi mengecek masing-masing aset. Ya. Nah, setelah bisa diverifikasi, dipastikan aset tersebut, kita waktu kasih 60 hari, sampai 30 tambah 30 lagi, itu untuk mengeluarkan aset-aset dari para pengelola, ex-pengelola. Nah, dalam waktu 60 hari ini secara paralel kita juga melakukan beberapa pembenahan. Apa saja itu Pak pembenahan? Antara lain kita menormalisasi dulu sesuai standar. Yang pertama, sarana prasarana harus berfungsi dengan baik. Antara lain seperti saluran, jalan, dan tempat pembuangan. Nah, kemudian juga kita sudah bekerja sama ya dengan beberapa tenaga ahli dari perguruan tinggi, gitu, untuk meminta advice dan rekomendasi. Antara lain kita akan mengaktifkan sanitary landfill. Kemudian juga kita akan menambang sampah itu, artinya dengan mining landfill, sampah-sampah plastik yang bisa kita kelola. Kemudian juga kita akan menormalkan kembali IPAS atau water treatment supaya nggak
pencemaran ke warga. Kalau memang nanti sudah bisa dipastikan power plant, power house-nya, kemudian komposnya, begitu juga pemilahan atau penggunaan sampah plastik, itu juga akan kita manfaatkan. Sementara kita jalankan dulu normal sesuai standar. Baik. Berarti kedepannya akan banyak sekali rencana-rencana dan inovasi yang akan dilakukan oleh Dinas Kebersihannya. Pemirsa, kita masih akan membahas tema ini sesudah jeda berikut, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan kita langsung saja ke Pak Ali lagi nih Pak. Kalau TPST Bantar Gebang itu kan untuk menampung sampah-sampah dari ibu kota dari Jakarta. Ini bagaimana dengan sampah warga Bekasi sebagai kota penyangga DKI Jakarta nih Pak? Ya, ini berarti terkait dengan rencana ke depan Dinas Kebersihan dalam ini Pemprov DKI. Selama ini memang kita sudah ada kerjasama dengan Pemkot Bekasi. Dalam perjanjian kerjasama itu memang banyak mengatur kepentingan kedua belah pihak. Dengan adanya pengambil alihan ini, kemudian adanya rencana kita nanti menggunakan teknologi terbarukan yang ramah lingkungan, tidak menutup kemungkinan Pemkot Bekasi itu bisa juga bekerja sama dengan kita dalam melakukan pengelolaan di Bantar Gebang. Antara lain mungkin mengarah ke regional seperti itu. Ya. Kalau untuk target seperti yang tadi kan ada metodenya sanitary landfill segala macam itu berapa lama Pak kira-kira Pak? Nah, karena kita tadi saya bilang ada 60 hari untuk benar-benar kita pengalihan aset ya. Kita juga sudah merencanakan dalam 60 hari ini melakukan kajian-kajian untuk penanganan, penambahan dan mungkin nanti menggunakan teknologi terbarukan di lokasi sana. Jadi bukan lagi pakai yang sekarang. Dan kemungkinan besar kita tidak lagi menggunakan teknologi yang landfill. Ya mungkin kepada lebih thermal ya supaya untuk sampah itu dimusnahkan. Begitu banyak sampah. Ada 2 sampah di sana jenisnya. Ada sampah lama yang menggunung, ada sampah baru yang terus berdatangan. Ini ditangani dengan 2 penanganan yang berbeda. Oke, nah mungkin terakhir sedikit singkat aja nih Pak, ada nggak saran untuk masyarakat agar mengurangi sampah dan memilah sampah mulai dari rumah? Jadi bukan hanya pengelolaan di akhirnya TPST saja. Jadi saya tambah sedikit, itu teknologi perlu pembangunan paling tidak 2 tahun. Jadi transisi ini untuk benar-benar terlaksana teknologi 2 tahun. Sampah yang 6.500 sampai 7.000 ton per hari ini akan bertambah terus. Jadi saya minta masyarakat untuk DKI untuk mengurangi sampah dari rumah. Harus diusahakan dari hulu sampai hilirnya. Jadi Jakarta bersih itu karena sampahnya dipindahkan. Jadi tolong agar dikurangi karena sampah yang banyak itu ternyata banyak sekali menimbulkan masalah. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Dan kita harapkan semoga pengelolaan sampah dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Amin. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya sesudah jeda berikut ini. Kembali di Halo Indonesia, pemirsa, dalam acara yang bertajuk Perjalanan Rasa Syukur 2016, anak-anak Afrika membuktikan bahwa walaupun mereka berasal dari negara yang berkekurangan, ternyata mereka memiliki semangat yang luar biasa untuk terus maju dan menginspirasi sesama. Acara yang berlangsung selama 2 jam ini dibuka dengan penampilan budaya asli Swaziland dengan menggunakan kostum berwarna merah. Ke-18 murid panti dari asuhan ACC ini pun menyuguhkan sebuah tarian bernama Umlanga. Kekaguman para penonton pun semakin terlihat sewaktu anak-anak yang berusia 8 hingga 18 tahun ini menampilkan drama musikal dalam bahasa Mandarin. Tak hanya akting, bernyanyi dan menari, bakat terbaik anak Afrika ini pun terlihat sewaktu menyuguhkan pertunjukan seni bela diri kungfu Shaolin. Ini merupakan kali ketiga mereka berkesempatan pentas di Indonesia dan seluruh hasil penjualan tiket pementasan ini akan digunakan untuk meringankan penderitaan anak-anak Afrika. 目的呢，我们是要带这个孩子来呢，给我们印尼的助养爸爸跟妈妈来给他们一个见证，说他们长期助养这些小朋友。我们很多助养人在印尼我们都叫做助养的爸爸和妈妈，然后他们这么多年来护持。我们主要呢是带这些孩子回来给他们看，这些孩子都已经被养育或者是被栽培到这样的一个程度。
kesan saya bagus sekali. Acara ini sangat bagus dan harus diadakan setiap sesering mungkin lah. Karena ada unsur edukasinya, unsur mengembangkan rasa cinta kasih. Karena kan anak-anak yatim yang ternyata dididik, dipelihara oleh suatu organisasi ya di suatu negara lain yang berbeda negara sekali gitu kan, jauh sekali. Di sana dididik anak-anak tersebut menjadi seperti ini. Wah, itu amazing gitu loh. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71, DAI TV menyelenggarakan acara off-air yang melibatkan ratusan anak mulai tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah dasar pada hari Sabtu 6 Agustus 2016 lalu. Ya, acara yang digelar di Pasar Seni Ancol, Jakarta Utara ini mengangkat tema Anak Indonesia Hebat dan dimeriahkan oleh berbagai lomba serta seminar mengenai parenting dan mendongeng. Seperti apa keseruannya? Berikut kami hadirkan untuk Anda. Lebih dari 300 anak didampingi oleh para orang tua dan guru dari berbagai sekolah antusias mengikuti perlombaan yang digelar dalam acara off-air program Anak DAI TV di Pasar Seni Ancol, Jakarta Utara. Event yang mengangkat tema Anak Indonesia Hebat ini diawali dengan acara gerak jalan santai sebelum para siswa-siswi mengikuti serangkaian perlombaan seperti mewarnai, bola warna, mendongeng, dan lomba kreasi prakarya daur ulang. Selain itu diselenggarakan pula seminar mendongeng dan parenting bagi para guru serta orang tua yang dibawakan oleh Heru Prakoso, pendongeng handal yang sudah berkecimpung dalam dunia mendongeng di Indonesia selama hampir 30 tahun dan psikolog anak Ayu Sutomo. Heru dan Ayu memberikan tips-tips bagaimana dongeng bisa menjadi sarana untuk menyampaikan nilai-nilai positif kepada anak demi mencetak generasi Indonesia hebat. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi anak Indonesia untuk menyalurkan bakat dan kreativitas mereka, serta menjadi wadah interaksi antar anak, guru, serta orang tua dari berbagai sekolah. Langsung temanya gak jauh-jauh dari anak-anak. Value-nya Adakan kegiatan off-air untuk acara anak-anak. Temanya adalah Anak Indonesia Hebat. Kenapa kita mengadakan acara ini? Karena kita berpikir bahwa anak-anak ini kan salah satu potensi bangsa yang paling besar. Nah, kita mengadakan kegiatan ini untuk sebagai sarana untuk menyalurkan bakat, kreativitas anak-anak dan untuk melakukan kegiatan positif bagi anak-anak Indonesia. Saya rasa acaranya cukup bagus ya, sangat bagus sekali buat anak-anak. Apalagi begini kan bisa bersosialisasi dengan teman-temannya untuk mengasah keterampilan dan mental anak-anak untuk lebih berani. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, arang atau residu hitam berisi karbon yang dihasilkan dari pembakaran limbah hewan atau tumbuhan biasa kita jumpai sebagai bahan bakar memasak dan keperluan rumah tangga. Namun bagaimana jadinya jika arang digunakan sebagai pupuk organik pada lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan? Ya, di Kabupaten Cianjur, para petani setempat telah menerapkan arang kompos untuk menyuburkan lahan. Seperti apa? Berikut liputannya. Keberadaan arang di bumi ini telah ada sejak ribuan tahun silam. Arang adalah residu hitam berisi karbon tidak murni yang dihasilkan dengan menghilangkan kandungan air dan komponen volatil dari hewan atau tumbuhan. Arang biasanya digunakan sebagai bahan bakar memasak dan keperluan rumah tangga. Menurut hasil penelitian di Jepang, arang yang mengandung karbon dapat diolah menjadi berbagai produk kesehatan, kosmetik maupun produk kerajinan. Selain itu, arang juga dapat dijadikan sebagai rehabilitasi lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan dengan tingkat kesuburan rendah yang disebabkan oleh penggunaan pupuk dan pestisida kimia selama puluhan tahun secara terus-menerus dan berlebihan. Seperti yang diterapkan oleh kelompok tani di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini. Dengan dampingan dan bimbingan dari Pusat Litbang Hasil Hutan, para petani di Kabupaten Cianjur ini telah menggunakan arang kompos, yaitu sejenis pupuk organik yang dihasilkan melalui proses pengomposan dengan bahan baku limbah untuk menyuburkan lahan pertanian. Pada tahun ini mencoba di sini. Sebelumnya kita sudah mencoba itu di Pandeglang, di Jambi, di Tasikmalaya dan sebagainya. Ya, kita coba di sini untuk bagaimana manfaat arang kompos dan kita tambahin acap cair terhadap pertumbuhan dari padi. Ya, karena selama ini kita mencoba itu di tanaman-tanaman kehutanan dan tumbuh bagus. Dan bagaimana kalau kita coba ini di tanaman pertanian, dalam arti padi. Dan alhamdulillah pada hari ini kita saksikan ya,
produksi tidak kalah dengan pupuk organik, pupuk anorganik ya, pupuk kimia. Keberadaan arang di dalam tanah dapat membangun kembali kesuburan tanah yang rusak. Karena arang dapat menaikkan pH tanah dari masam ke tingkat netral. Arang juga dapat memperbaiki struktur serta aerasi dan drainasi tanah, sehingga dapat meningkatkan aliran air tanah, mendorong pertumbuhan akar tanaman, menyerap residu pestisida dan kelebihan pupuk, serta memacu perkembangan mikroorganisme penting dalam tanah. Arang itu kan, arang kompos itu satu, kalau arangnya dia sebagai rumah fiksasi nitrogen, terus bisa sebagai penjerap pengabsorpsi unsur hara di dalam tanah supaya mendekat ke arang. Ya kalau secara teorinya valensi di arang di karbon itu 3, kalau intan karbon itu 4. Nah jadi ada 1 elektron, nah dia kan negatif. Nah dia bisa narik unsur hara yang positif mendekat ke tanah yang ada arang, sehingga si tanaman tidak jauh-jauh carinya, itu sudah tersedia di situ. Nah ini bukti itu dari yang istilahnya Terra Preta itu yang di Amazon. Itu di daerah situ subur, perkembangan pas dicek banyak unsur hara, umur arang itu 8.000 tahun. Lydia Agustin, Alif Ramadan, DAI TV. Ya, penerapan arang kompos pada tanaman padi di Cianjur, Jawa Barat membawa keuntungan tersendiri bagi para petani setempat dan juga keadaan alamnya. Lantas apa saja keuntungan menggunakan arang kompos dibanding pupuk kimia? Berikut liputannya. Pada 20 April 2016 lalu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan demonstrasi percontohan aplikasi arang kompos bioaktif atau Arkoba pada tanaman padi sawah varietas Ciherang seluas 2.000 meter persegi di Desa Kertajaya, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Arang kompos merupakan gabungan antara arang dan kompos yang dihasilkan dari proses pengomposan dengan menggunakan bahan baku limbah. Arang kompos dapat dibuat sendiri dengan sederhana, mudah, dan murah. Karena bahan baku yang digunakan untuk produksi arang kompos ini berasal dari limbah apa saja. Dalam 2 minggu hingga 1 bulan, arang kompos dapat dihasilkan, tergantung jenis bahan baku yang digunakan. Sederhana sebenarnya masyarakat sudah bisa. Salah satu termasuk ini, pembusukan itu tuh, jerami itu kan dibakar, terus jadi arang kan. Nah, terus tadi sebenarnya banyak kotoran kambing kan, apa ternak lah. Itu tinggal digabung, dimix supaya baunya hilang kan, kotoran ternak kan bau juga. Itu kan amoniak, itu sempat asap cair, jadi netral. Ini yang akan ke depan dikembangkan sama pesantren itu kan. Jadi di situ udah ada arangnya, udah ada asap cair sama itu, kompos itu. Tapi bisa juga per satu-satu buat arang, misalnya dari sekam buat arang dulu gitu kan. Asap cairnya ada apa dari limbah-limbah ranting kecil atau apalah, tempurung, limbah bambu segala macam, itu semua bisa. Tinggal mengkomposkan fermentasi. Ya memang ada pakai EM4 lah, ada orga, ada ekstra, ada macam-macam itu. Dan semua ada plus minus ya, termasuk kondisi tanah itu sendiri. Aplikasi arang kompos bioaktif pada tanaman padi ini memudahkan petani setempat dan hasil panen yang didapat jauh lebih berkualitas dan menguntungkan. Seperti padi yang jauh lebih menguning dan berisi, batang padi yang tidak layu dan jauh lebih hijau dari padi yang menggunakan pupuk kimia, dan terhindar dari serangan hama. Selain itu, tanah yang diberi arang kompos kondisinya jauh lebih gembur dan subur. Sedangkan tanah yang diberi pupuk kimia kondisinya akan kering dan retak. Jadi ada peningkatan, satu biji padinya ini lebih ngisi gitu. Kan ini sekarang telah kering. Kalau yang itu paling-paling 1 karung itu hanya sampai 55, ini bisa yang 61 udah kering gitu kan. Biasanya kalau basah 60 kali ini kering, berarti biji padinya itu betul-betul ngisi gitu. Tidak ada yang tidak banyak yang kosong gitu. Kalau menggunakan arang kompos dari bijinya lebih besar, lebih bersih. Kalau umpamanya jadinya beras itu lebih putih. Dari butiran biji lebih besar. Terus kalau secara penimbangan dari beratnya itu masih bagus yang menggunakan organik. Lydia Agustin, Alif Ramadan, DAI TV. Ya pemirsa, owa Jawa termasuk ke dalam hewan yang terancam punah. Iya, hingga kini hanya tersisa sekitar 4.000 ekor owa Jawa yang masih hidup di alam liar.
Siapa yang tak mengenal satwa lucu khas dari Jawa Barat ini? Ya, hewan tersebut adalah owa Jawa. Owa Jawa yang memiliki ciri khas unik karena tidak memiliki ekor masuk ke dalam jenis spesies kera, dan keberadaannya sudah nyaris punah. Berdasarkan data dari Pusat Rehabilitasi Owa Jawa, populasi owa Jawa yang tersebar di hutan di Jawa Barat dan sejumlah kecil di Jawa Tengah diperkirakan hanya mencapai 4.000 ekor yang masih tersisa di alam liar. Hal ini disebabkan karena seringnya owa Jawa diperdagangkan secara ilegal di pasar hewan ataupun internet. IUCN aja udah ngeluarin status owa Jawa ini critical endangered sejak 2006. Berarti kan kondisinya memang semakin menyusut setiap tahunnya. Terancam punah. Terancam punah. Dan itu diperkirakan enggak kurang lebih sekitar 4.000 ekor lagi yang tersisa di Pulau Jawa. Untuk menekan angka kepunahan pada owa Jawa, sebuah yayasan peduli satwa owa Jawa yang bekerja sama dengan beberapa pihak mendirikan sebuah pusat penyelamatan dan rehabilitasi bagi owa Jawa, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Javan Gibbon Center, pada tahun 2002 di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat. Yayasan ini berperan sebagai tempat pusat pemulihan satwa owa Jawa yang berasal dari masyarakat untuk dikembalikan ke habitat alaminya. Tidak sedikit owa Jawa yang datang ke tempat ini telah terinfeksi virus hepatitis dan TBC. Dan selama di penangkaran, owa Jawa juga diberikan berbagai tumbuhan liar untuk mendekatkan owa Jawa kepada makanan di habitat aslinya. Setelah melewati masa kritis, owa Jawa yang sehat akan dilepaskan ke hutan, seperti yang dilakukan oleh tim monitoring Java Gibbon Center, yang akan melepaskan owa Jawa di hutan lindung Gunung Puntang, tepatnya di Gunung Haruman, Bandung, Jawa Barat ini. Kita ingin lihat bahwa perkembangan si owa setelah dilepaskan dalam artian berhasil lah ibaratnya seperti itu, karena setelah owa dilepaskan ada beberapa hal yang harus kita cek seperti perilakunya di alam seperti apa kayak gitu, karena keberhasilan mereka bisa dilihat dari aktivitas mereka sehari-harinya gitu. Oh, gitu. Deretan pegunungan dan hutan alam yang sangat rimbun merupakan salah satu anugerah yang dimiliki Pulau Jawa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Dengan menjaga hutan dan lingkungan, kita turut membantu kelangsungan hidup dari owa Jawa ini dan juga keturunan mereka di masa mendatang. Tim Liputan, DAI TV. Ya, baik pemirsa, sekian dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari hari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @dai_tv dan di @haloindo DAI TV. Akhir kata saya Loren Evelyn. Dan saya Jason Valino mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.